Ah, oh, ah, teman. Ah, yang kedua teman. Ya. Ada yang lain lagi? Ingat kata-kata saya terakhir, teman ya. Ya. Jadi tadi saya ada cerita tentang bagaimana kita untuk melaksanakan sosialisasi kita, ya, program kita, keinginan kita kepada orang lain. Jadi yang kedua tadi belum selesai, ya, pada teman. Jadi setelah dia semua mengiyakan bahwa dia butuh untuk akhirat, ya, punya wakaf, dia juga butuh buat anaknya, ya, punya waris kalau dia meninggal dunia. Nah, setelah itu memang rata-rata mengukur kepada keuangan. Waduh, saya perlu konsultasi dulu sama bini nih, bukan? Sama bini, sama istri, ya kan? Pada dasarnya dia sangat setuju. Kemudian ada jeda waktu nih, hilang. konsultasi kepada istri. Karena kebetulan yang ngobrol sama saya laki-laki suaminya, gitu kan? Setelah ngobrol sama istri, dipertimbangkan dan sebagainya, dia bilang kalau harus memberikan pengeluaran baru, istri belum siap. Ya, padahal wakafnya buat siapa? Apa warisnya buat siapa? Buat istri. Kan, ya, gitu. Biar enggak jatuh. Oke. Jadi karena pertimbangan gaji sekian, kemudian nyicil motor sekian dan lain sebagainya, sehingga dihitung-hitung kalau ngeluarin 1 juta tidak ada. Kemudian saya cerita, mau istilahnya apa untuk punya tambahan income? Tentu dong mau katanya, kan begitu ya. Berarti kita larinya kemana? Ke agen kan? Bagaimana mengajak dia supaya jadi agen. Dia bilang, oh tentu dong pengen. Mau nggak saya bilang itu dapat tambahan dari gaji yang ada 7 juta per bulan. Gimana tuh? Iya kan? Begini nih. Tadi kan sudah mau tuh. Mau punya tambahan income kan gitu. Cuman caranya bagaimana? Supaya mendapatkan tambahan itu. Saya bilang ada bisnisnya nih. Ada bisnis yang tidak mengeluarkan modal besar, tidak perlu punya pegawai, tidak perlu punya kantor, apalagi tidak perlu nyiapin konsumsi harian buat karyawan, kan begitu kan? Tetapi mendapatkan income. Wah, bagus juga tuh. Kan gitu. Jadi semua artinya apa? Keinginannya emang punya uang gitu. Keinginannya punya uang. Jadi saya bilang harus menjadi penggerak wakaf, menjadi duta wakaf, menjadi dai wakaf, menjadi penyebar kebaikan. Sehingga kalau kita misalnya mendapatkan 30 juta omsetnya per bulan tanpa modal yang besar, saya bilang maka kita mendapatkan ujrohnya 7 juta. Gampang dong kalau gitu, iya. Gampang. Begitu. Jadi itu ada solusi. Kan tadi dia bilang apa namanya? Nggak bisa kan? Buat cicilan motor lah segala macam gitu kan? Nah, kita kasih solusinya. Ini solusinya. Kalau mau menjalankan ini, insya Allah. Itu tahap 1. Tahap 2-nya begini nih. Oh, gede dong kalau 25 juta kata per bulan. Oh, iya, saya bilang. Ente bisa berhenti dan ngajar di sini. Yang benar nih, benar saya bilang. Begitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu diedukasi. Ya, tapi kalimat-kalimatnya, bahasa-bahasanya yang betul-betul menyentuh dengan kebutuhan dia, ya kan? Jadi kebutuhannya terpenuhi dong kalau dia dapat 7 juta, ya kan? Nah, atau saya bilang caranya gini, ente cari kalau minta 1 juta, cari ente per bulan bisa wakaf 1 juta, ya kan? Cari 5 orang, ya kan? Dengan 1 jutaan itu 1 juta udah tertutup dari situ. Gitu. Jadi nggak usah ngambil dari mana? Dari uang kas dapur. Jadi nggak usah ngambil dari uang kas dapur, cukup dari situ saja. Coba dihitung. 5 juta
Berapa tadi? Satu aja 5 orang ya, kali 5 orang berarti 5 juta kali 23,25%. Berapa? Oh lebih dong katanya, masih ada lebih kan begitu? Iya, saya bilang masih ada lebih tuh dari situ aja. Oh itu kalau otak bisnis kan langsung iya. Jadi diusahakan supaya solusinya itu betul-betul menyentuh dengan kebutuhan. Gitu. Ya itu tentang solusi pribadi. Ya. Jadi saya rasa tadi tentang lembaga kan sudah ya. Lembaga bagaimana supaya lembaga itu punya dana wakaf, punya dana abadi masa depan. Kemudian caranya tadi sudah diindukan anggota-anggotanya bisa ini kan. Seperti misalnya Ustadz Husni punya yayasan, maka pengurus yayasan dan juga wali murid bisa juga nanti diedukasi untuk buka wakaf di pesantrennya, sehingga dia punya dana abadi untuk pesantren. Gitu. Ya. Itu dua segmen itu barangkali yang perlu di ini ya. Jadi pertama, begitu datang kita langsung tanya, oh sudah 20 tahun banyak dong tabungannya. Gitu kan. tabungan apaan tuh? Dari kita mulainya gitu. Dan diusahakan semua apa yang kita ajukan itu, yang kita idekan, yang kita sampaikan itu dia mengiyakan, menyetujui dan dia tertarik. Gitu. Dan insya Allah dia akan jadi agen. Gitu. Ya. Apalagi bapak-bapak sudah terbiasa kan merekrut dan sebagainya gitu. Ya kenapa? Karena tadi itu dia juga selain wakaf mungkin dia bisa menjalankan bisnisnya. Bagi orang bisnis itu sangat mudah untuk memahami sistem ini. Apalagi dengan sistem yang yang tahun pertama, tahun kedua sampai tahun 8 itu kan, wah luar biasa itu, menarik gitu. Cuman memang tadi itu hambatan, tantangan dan rintangan di jalan itu banyak sekali. Saya rasa itu dulu ya, dua segmen dulu gitu, yang perlu diedukasi oleh kita semua. Dan mudah-mudahan dengan wakaf ini, karena wakaf adalah merupakan satu kebutuhan kita di akhirat nanti sebagai untuk menambah berat timbangan kebaikan kita, semua kaum muslimin pasti butuh dengan ini. Gitu. Pasti butuh dengan wakaf, ya. Kemudian bagaimana kita untuk bisnisnya? Semua orang juga butuh untuk menambah income. Ya, mendapatkan pendapatan kita sehari-hari. Saya rasa itu aja pendekatannya. Yang mudah-mudahan mungkin dengan pendekatan masing-masing bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan nanti ada testimoni dari yang lain bisa kita saling menutupi, ya. Karena mungkin pengalaman saya dengan pengalaman ibu-ibu kan pasti beda juga ya. Gitu. Gitu. Cuman bagaimana kita memang sekalinya ngomong supaya bisa langsung diterima. Gitu. Walaupun pertimbangan lain. Saya rasa itu dulu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman dan takwanya tadi ya Pak. Kedua pelaksanaannya, yaitu kayaknya groomingnya ya kalau kita di Vision itu groomingnya kalau nggak salah ya. Jadi kita saat mau ketemu konsumen itu pakaiannya harus wangi, jangan bau gitu ya kalau tadi gitu. Terus jangan lupa fact finding. Nah, untuk memasuki acara selanjutnya, kita akan menyaksikan testimoni ikrar wakaf dari salah satu duta wakaf yang alhamdulillah luar biasa hari ini bisa hadir, yang sudah melawan sakit kankernya. Luar biasa banget. Kita sambut yang meriah, teman-teman. Oh ya, kita dengarkan dulu ikrar wakaf dari beliau, Ibu Eca. Kayak 2021 deh Mbak.